Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kumet. Kita akan membahas terkait prediksi soal UTBK SNBT tahun 2023. Bagian penalaran matematika versi 1, ya. Mungkin ada versi yang berikutnya. Berdasarkan website Ruang Guru yang saya cari, ya, materinya itu mencakup bilangan, kemudian himpunan, pola bilangan, aljabar, dan fungsi, bentuk aljabar, aritmatika sosial, perbandingan dengan rasio, persamaan garis lurus, fungsi, persamaan dan ketidaksamaan, pengukuran dan geometri, garis dan sudut, bangun datar, bangun ruang, data dan ketidakpastian, statistika deskriptif, aturan pencecahan, sampai teori peluang, yang mana sebagian besar materi ini itu materi SMP. Adapun soalnya ada 20 soal, waktunya 30 menit. Ya. Langsung kita bahas soal pertama. Untuk soal cerita sebenarnya kita tidak perlu langsung baca teks, ya. Kita membaca langsung ke soalnya, permasalahannya. Fokus sama itu saja. Jadi perubahan suhu terbesar terjadi di kota. Nah, ingat rumus selisih itu rumusnya adalah nilai mutlak A dikurang B. Ya, terserah. A itu bisa bilangan awal kurang bilangan akhir atau bilangan akhir kurang bilangan awal. Ya. Yang penting kita memberi nilai mutlak karena nilai selisih selalu bernilai positif. Oke, untuk kota yang pertama, Moskow. Ya. Berarti 10 kurang min 5 ya. Kebetulan ini positif ya. Jadi kita tulis saja 15. Kalau ini 35 dikurang 30, 5. Selisihnya 5 ya. Kemudian Meksiko 34 kurang 17. Ini 17 derajat Celcius. Kemudian Paris 17 kurang min 3 ya. 20 derajat. Lanjut terakhir Tokyo 25 dikurang min 2 ya. Jawabannya 27. Oke, dari selisih yang terbesar terjadi pada Tokyo ya. Jadi jawabannya Tokyo B. Lanjut sama dengan yang tadi. Ya, suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya minus 5 derajat Celcius. Jika suhu di kaki gunung 20 derajat Celcius, berapa beda suhu? Ya, beda itu sama dengan selisih ya. Berarti bisa kita tulis 20 dikurang min 5 ya. Ya. Jadi hasilnya 25. Jawabannya adalah H. Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah rumah sakit mempunyai pasien sebanyak 53 orang. 26 orang penderita demam berdarah, 32 orang penderita tipes. Jika penderita DBD dan tipes 7 orang, maka banyak pasien yang tidak menderita DBD atau tipes adalah. Nah, untuk soal seperti ini ada dua cara ya. Kita bisa menggambar, kita juga bisa menggunakan rumus. Untuk cara yang pertama, kita bisa menggambar ya. Anggap di sini semestanya ada 53 orang. Kemudian di sini saya buat diagram Venn-nya, ada DBD. Ya, ada tipes ya. Semoga kita dijaga biar sehat terus ya. Di mana orang yang menderita DBD itu 26 orang. Nah, ingat ya teman-teman bahwa orang yang DBD ini ya belum tentu DBD saja, mungkin ada yang DBD dan tipes juga. Jadi kita bisa tulis 26 kurang 7, di mana ada 7 orang yang menderita DBD dan tipes. Kemudian yang menderita tipes itu 32 orang. Berarti 32 kurang 7. 26 kurang 7 ya adalah 19 ya. Saya ganti warna ini dulu. Ini ada 19 ya. Kemudian yang tipes saja ya, tanpa ada DBD ada 25 orang ya. Yang ditanyakan itu yang bagian luar. Berapa kira-kira? Nah, dari sini kita bisa selesaikan ya. Berarti tanda tanya ini ya adalah, atau yang tidak kena itu adalah, atau NA gabung B komplemen ya. Yang di luar itu adalah 53 ya dikurang jumlahkan semua ini 19 tambah 7 itu kan
26 ya. Kemudian ditambah 25, 51. Ya, jadi hasilnya 2 ya. Berarti yang di luar ini adalah 2, ada 2 orang. Nah, itu cara pertama. Kita pindah ke cara yang kedua, cara rumus ya. Jadi saya hapus saja ya. Lama ya. Oke, lanjut. Untuk cara yang kedua. Ya, kita menggunakan rumus untuk daerah N A gabung B komplement ya. Komplement ya. Rumusnya itu adalah NS ya dikurang NA kurang NB ditambah NA iris B ya. Dimana kita ketahui NS-nya itu atau semestanya banyak semestanya 53 orang. Kemudian anggaplah NA itu untuk DBD sebanyak 26 orang. Kemudian tipes ada 30 orang. Kemudian ditambah irisan A iris B ya, dimana yang kena DBD dan tipes ada 7 orang ya. 53 tambah 7 kita 60. 26 minus 26 dikurang 32 itu ya 58 ya. Jadi 60 kurang 58 itu 2. Nah, saya pikir cara rumus ini juga lebih gampang ya daripada cara diagram Venn. Tapi tergantung dari teman-teman yang mana yang dirasa mudah. Pakai yang mudah saja. Kemudian ini lagi ya, banyak kursi. Pada baris pertama di suatu gedung pertunjukan adalah 20 kursi, baris kedua 23 kursi, dan seterusnya hingga banyak kursi. Baris berikutnya selalu bertambah 3 kursi. Jika dalam gedung tersebut terdapat 20 baris kursi, maka jumlah kursi pada jumlah gedung tersebut adalah bla bla bla. Oke, kita bisa rekonstruksi ya atau gambarkan seperti ini ya. Baris pertama 20 kursi, kemudian baris kedua ada ya 23. Baris ketiga ya pasti bertambah 3 ya, 26. Seperti dikatakan di soal ya. Dan seterusnya ya. Sampai kursi ke-20 kita pun tidak tahu atau tidak diberi tahu. Tapi kita harus cari sendiri. Nah, jadi kita pakai rumus SN ya. Kan ada 2 tuh. Ya, karena kita tidak tahu baris terakhirnya, kita pakai rumus N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Mana N itu yang baris yang dimaksud, baris terakhir ya. Berarti S20. N-nya 20 per 2. Tadi A-nya itu bilangan awal atau 20 kali 2 kali 20 tambah 20 kurang 1 kali bedanya selisihnya 3. 20 bagi 2 itu 10. Terus 2 kali 20 40 tambah ini 19 kali 3 itu 19 kali 3 57 ya. Ya 57. 40 tambah 57 97. 10 kali 97 itu 970. Jadi ada 970 kursi. Oke. Lanjut ke soal kelima, aljabar dan fungsi. Terdapat 7 karung berisi emas. Karung pertama berisi 1 batang emas. Karung kedua berisi 2 batang emas. Begitu seterusnya hingga karung ke-7 berisi 7 batang emas. Ya. Terus diketahui terdapat 1 karung emas palsu di antara ke-7 karung tersebut. Ya, jadi emas saja ada yang palsu ya. Apabila berat sebatang emas asli itu 111 kg dan berat sebatang emas palsu 99 kg serta total berat seluruhnya itu 3060 kg, maka emas palsu terdapat pada karung. Wah, ini yang cukup mainstream ya. Oke, kita misalkan dulu. Misalkan karung itu sebagai K ya. Ya, kebetulan ini gampang ya karena kan gampang sih, cukup mudah. Karena karung pertama itu sesuai dengan urutannya bilangannya ya.
Kemudian kita misalkan emas palsu, ya, kalau saya emas asli, ya, sebagai X misalnya. Jadi bisa kita buat persamaan, ya, K1 tambah K2 sampai seterusnya sampai K7 itu berarti 1 batang tambah 2 batang tambah seterusnya sampai 7 batang emas, ya, batang emas, ya. Jadi 7 kali 8 per 2 kita pakai rumus deret, ya, deret aritmatika. 7 kali 8 56, atau bisa coret langsung sini 4. 7 kali 4 itu 28 batang emas. Nah, kita tidak tahu di sini emas campur, ya, emas asli sama palsu. Jadi kita bisa tulis buat persamaan juga, ini berarti ada 28 kurang X, ya. Nah, maksudnya dari 28 batang emas itu ada X itu adalah yang palsu. Jadi kita bisa buat persamaan ulang, ya. Nah, jika jadi 99X, ya, karena berat emas palsu itu 99 kg, kemudian dijumlahkan dengan 111 kali 28 kurang X. Ini emas asli, ya. Ya, total beratnya itu 3060. Oke, 99X tambah 111 kali 28, 888 80111 3000, ya, 3108, ya, kurang 1000, ya, 111 kali min X jadinya 111 X, ya, 3010. Oke, kita satukan, ya. Oke, di sini jadinya 99X kurang 111X. Nah, ini kita kurangkan masing-masing ruas dengan 3108. Jadinya habis di sebelah kiri. Oke, 99 kurang 111 hasilnya min 12X. Di sini hasilnya min 48. X sama dengan minus 48 per min 12. Hasilnya sama dengan 4. Jadi sebenarnya ada 4 batang emas, ya. Sebenarnya di sini batangan, ya. Ya, 4 batangan emas. Ya, tapi ya kita eksplisitkan ke karung, ya. Oke, sampai ketemu lagi. Insyaallah kita lanjut ke part kedua, ya. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa di komen, atau ada yang keliru dari saya silakan dikoreksi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.